Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem tanam paksa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adia Zulfa Amalia, biasa dipanggil Adia, dari kelas 10 Agriter A, nomor absen 1 SMK Negeri 1 Ngablak. Materi yang akan kita bahas kali ini meliputi 1. Pengertian tanam paksa, yang kedua, latar belakang tanam paksa, yang ketiga, tujuan tanam paksa, yang keempat, dampak tanam paksa, yang kelima, tokoh tanam paksa, yang keenam, peraturan dalam tanam paksa, yang ketujuh, dampak positif dan negatif tanam paksa, dan lain sebagainya. Pengertian tanam paksa. Jadi, tanam paksa atau sistem kultivasi, sistem budidaya atau kultus stelsel merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 di mana penduduk Indonesia harus menyediakan sebagian lahannya untuk ditanami tanaman produksi untuk kepentingan ekspor. Bila tidak, bagi mereka yang tidak memiliki tanah harus bekerja selama 60 hari di perkebunan milik Belanda. Hasil panen ini harus diserahkan kepada Belanda. Latar belakang tanam paksa. Jadi, hal-hal yang melatar belakangi tanam paksa merupakan 1. Kas negara Belanda yang kosong dan hutang yang ditanggung Belanda cukup banyak. Yang kedua, pemasukan uang dari penanaman kopi tidak begitu menghasilkan. Yang ketiga, Belanda gagal menerapkan gagasan liberal pada tahun 1816 sampai 1830, yakni dalam eksploitasi tanah jajahan agar memberikan keuntungan yang besar bagi negara induk atau Belanda. Tujuan tanam paksa. Tujuan tanam paksa yaitu 1. Mengisi kembali kas negara Belanda yang kosong karena pengeluaran negara yang sangat banyak saat Perang Jawa. Yang kedua, membantu menyediakan dana untuk membayar hutang negara yang sangat besar akibat peperangan. Dan yang ketiga, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk pendapatan negara. Dampak tanam paksa. Dampak tanam paksa bagi rakyat Indonesia di era Van den Bosch adalah rakyat menderita dan memiliki beban yang sangat berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya, mengikuti kerja rodi dan juga membayar pajak. Timbulnya berbagai wabah penyakit serta kelaparan yang berkepanjangan karena kesejahteraan yang tidak tercapai akibat tidak mempunyai penghasilan yang cukup, dan kemiskinan yang semakin meluas. Van den Bosch. Van den Bosch sendiri merupakan tokoh yang berperan besar dalam implementasi sistem tanam paksa yang merupakan pencetus sistem tanam paksa di Indonesia pada saat itu. Van den Bosch adalah orang yang berkebangsaan Belanda yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-43 pada tahun 1830 sampai 1834. Peraturan tanam paksa. Jadi, peraturan tanam paksa adalah 1. Menyisihkan tanah sebesar 20%. Yang kedua, tanaman kultur stelsel bebas pajak. Yang ketiga, pemerintah bertanggung jawab penuh atas gagal panen. Dan yang keempat, sistem tanam paksa selesai dalam waktu 3 bulan. Dampak positif dan negatif tanam paksa. Tanam paksa sendiri memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, masyarakat Indonesia mengenal teknik pertanian baru di Indonesia. Dan dampak negatifnya, rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang cukup panjang karena harus bekerja keras memenuhi target tanam paksa. Kapan sistem tanam paksa dihapuskan? Untuk menghadapi berbagai reaksi yang ada, pemerintah Belanda mulai menghapus sistem tanam paksa, namun secara bertahap. Sistem tanam paksa secara resmi dihapuskan pada tahun 1870 berdasarkan Undang-Undang Agraria. Tokoh penentang tanam paksa. Beberapa tokoh penentang tanam paksa diantaranya Edward Doesdecker pada tahun 1820 sampai 1887, Vincent van den Put pada tahun 1822 sampai 1902, Baron van Hove pada tahun 1812 sampai 1870, dan golongan pengusaha. Di mana sistem tanam paksa dilakukan? Sistem tanam paksa dilakukan di Pulau Jawa. Daerah tanam paksa meliputi Cirebon, Pekalongan, Tegal, Semarang, Jepara, Surabaya, dan Pasuruan. Sedangkan di Sumatera, daerah tanam paksa meliputi Sumatera Barat, Minahasa, Minangkabau, Lampung, Palembang, Ambon, dan Banda. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang sejarah tanam paksa yang pernah terjadi di Indonesia pada saat masa penjajahan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.